Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azmain amma ba'du. Hadirin teman-teman dimanapun teman-teman berada yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan teman-teman jauh bertambah sehat lagi, bertambah semangat lagi, bertambah bangkit lagi, dan bertambah pulih lagi. Amin Allahumma amin. Jumpa lagi bersama Kang Andi di channel YouTube Kang Sunandi. Masya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik teman-teman, masih seputaran asam lambung gut anestesi psikomatis yang insya Allah mudah-mudahan pengalaman saya bisa jadi motivasi buat teman-teman, bisa jadi jalan wasilah agar teman-teman benar-benar sampai benar-benar sembuh total. Amin Allahumma amin. Ya, paling tidaknya adanya channel dan video-video saya itu minimal bisa menemani teman-teman yang sedang merasakan sekian sensasi, Masya Allah. Yang insya Allah mudah-mudahan teman-teman cepat pulih, cepat sehat lagi, cepat bertambah pulih, dan tambah semangatnya lagi. Baik teman-teman yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun teman-teman berada, kali ini saya akan membuka tema yaitu pakai cara yang saya berikan kepada teman-teman itu agar teman-teman itu bisa jauh bertahan tenangnya. Jadi jangan sampai teman-teman sering nonton YouTube, sering nonton mentor-mentor, sering dengerin mentor-mentor, tapi setelah sudah enakan nanti kumat lagi. Sudah enakan nanti kumat lagi. Nah, jangan seperti itu teman-teman ya. Ya, insya Allah saya akan memberikan tips-tipsnya juga. Nanti di video-video terakhir saya ada tips yang paling sangat penting yang benar-benar harus dengarkan biar sensasi ini, biar cemas ini, biar anxiety ini tidak gampang pulih dan bisa mengendalikan. Nanti di video akhir teman-teman nanti ada solusi yang terbaik untuk teman-teman. Makanya jangan di skip dulu, tonton sampai habis dan simak videonya biar kita bisa menanganinya dan biar kita bisa juga untuk mengambil sikap ketika sensasi itu hadir, ketika cemas itu datang teman-teman. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada 4 kesimpulan yang harus teman-teman pegang. Jangan lupa yang baru bergabung, yang datang, yang belum subscribe teman-teman, subscribe terlebih dahulu karena merupakan subscribe itu buat saya pribadi sangat penting. Kenapa? Biar video-video saya itu lebih jauh berkembang. Kalau sudah video-video saya berkembang, ya insya Allah itu juga menambah kesemangatan untuk saya untuk terus memberikan konten-konten seputaran asam lambung gut anxiety psikomatis disorder, yaitu cemas berlebih teman-teman. Baik teman-teman, yang pertama yaitu kenapa kenapa saya bilang pakai cara ini biar tenangnya teman tuh, biar tenangnya, biar nyamannya itu selalu awet, biar kita selalu nggak dengerin hari ini semenit 2 menit kita dengerin mentor siapa aja lah gitu ya, terus udah enakan, udah termotivasi, tapi jarak beberapa 1 jam 2 jam lagi kumat lagi, ada lagi cemasnya. Maka lakukan seperti ini. Yang pertama teman-teman ya, kenapa cemas itu selalu datang? Kenapa panik itu selalu datang? Kenapa khawatir itu selalu datang, teman-teman? Karena satu, kita mempunyai yang pertama, kita harus benar-benar menghindari sifat, yaitu sifat buruk kita. Siapa sifat buruk kita dan kenapa? Punya kebiasaan, itu sifat kita, teman-teman. Kebiasaan apa, Kang? Yaitu kebiasaan-kebiasaan yang mikir tentang negatif. Pikirannya selalu negatif, yang datang itu kebiasaan kita yang selalu memikirkan negatif, teman-teman. Contoh, memikirkan negatif itu seperti apa? Contoh, seumpama ini, jangan-jangan saya mau kumat nih. Nah, hindari hal-hal seperti itu, teman-teman. Itu yang pertama. Jadi kita nggak bisa fokus ke sensasi, teman-teman. Ketika sensasi itu hadir, ketika sensasi itu datang, jangan berpikir ini, jangannya saya mau kumat. Itu kumat beneran, teman-teman. Jangankan itu dikatakan kita memikirkan sensasi tentang makanan aja, teman-teman. Tentang makanan. Kalau saya makan ini nanti takutnya begah, nanti takutnya kumat lagi, nanti takutnya gini lagi, nanti takutnya gitu lagi. Serba takut. Akhirnya dia makan juga, teman-teman. Setelah dia makan juga, akhirnya bener-bener dia begah. Bener-bener dia terasa kembung dan sebagainya. Karena itu bukan dari faktor makanan sebetulnya, teman-teman. Itu faktor dari pola pikir kita yang terlalu berlebihan tentang makanan. Makanya teman-teman, pikiran negatif ini, pikiran kebiasaan buruk kita ini yang mempunyai asam lambung gut anestesi psikomatis itu biasanya identik dan lebih dominan mempunyai pikiran negatif, pikiran buruk, teman-teman. Maka pikiran-pikiran yang dikitakan yang punya pikiran negatif, makanya dihindari, teman-teman. Karena apa? Kalau sudah memikirkan ke situ, maka timbullah sensasi, dia akan timbul panik, teman-teman. Kalau sudah timbul panik, timbul cemas, punya khawatir, akhirnya apa, dia ujung-ujungnya saya pengennya, kalau yang benar-benar panik yang parah itu dulu saya pernah lakukan, itu pengennya IGD, pengennya rumah sakit, pengennya puskesmas, klinik dan sebagainya. Itu saja. Maka hal-hal yang pikiran negatif ini yang wajib kita hindari, teman-teman. Yaitu hindari. Itu yang pertama, teman-teman. Jadi berusaha jangan sampai memikirkan negatif, teman-teman. Jadi masih banyak pikiran-pikiran yang harus kita
pikirinnya itu yaitu tentang masa depan saya, masa depan kita semua, yang masa depan dia punya anak, punya istri, punya suami, bahasanya punya keluarga, yang benar-benar harus dipikirkan. Kita harus sehat, kita harus semangat, dan saya harus pulih. Itu yang harus dipikirkan, bukan sensasi, bukan kumat, bukan ke penyakit dalam, bukan sesuatu yang dikatakan, jangan-jangan saya mau ke situ, udah jangan, buang hal-hal itu, karena asam lambung, gut aniseti psikomatis itu bukan merupakan penyakit berbahaya. Sekali lagi, bukan merupakan penyakit yang berbahaya, bukan, teman-teman, karena lawan kita, perang kita bukan dengan penyakit, tapi perangnya kita, yaitu dengan pola pikir kita, dengan mental kita, dan membuang dengan perasaan yang cemas dan khawatir, teman-teman. Itu yang pertama yang mesti kita harus perjuangkan, teman-teman. Jadi hindari punya kebiasaan-kebiasaan memikirkan negatif. Jadi seolah-olah kita punya skenario, teman-teman, ya. Orang yang punya pikiran negatif itu seolah-olah mempunyai skenario. Biasanya gimana? Contohnya begini, teman-teman. Waduh, biasa jam sore ini jam 4 ataupun jam 5 biasanya saya kumat. Itu sudah punya skenario sendiri, seolah-olah sudah dijadwal kumatnya itu. Wah, jangan-jangan saya setiap mau tidur itu selalu kumat. Jangan-jangan saya setiap bangun tidur, pasti nih kalau setiap bangun tidur saya bakal kumat. Pasti saya akan kumat. Jadi seolah-olah itu kita punya skenario sendiri, sehingga kumatnya, sensasi itu, ketidaknyamanan itu selalu datang dari pola pikir kita sendiri. Maka hindari gitu. Saya harus sehat, dirubah, teman-teman. Saya harus sehat, saya harus kuat, dan saya harus pulih. Itu, teman-teman, bukan diisi tentang hal-hal yang negatif. Bukan, teman-teman. Itu yang mesti dihindari. Yang pertama, teman-teman, ya. Nah, jadi awas, kita jangan sampai mempunyai skenario. Boleh mempunyai skenario sendiri, tapi jangan diarahkan ke hal-hal yang negatif, teman-teman, di hal-hal yang berbau ke hal-hal yang keburukan. Jangan. Jadi hindari. Kenapa sih hal-hal yang negatif ini kita nggak buang? Kita hal-hal yang positif. Saya harus sembuh. Biasanya jam sekian kumat, saya harus nggak boleh kumat, dan saya harus sehat. Pokoknya gimana pun, apapun sensasinya, saya harus bisa mengabaikan, dan saya harus pulih, dan saya harus sehat. Itu, teman-teman, kuncinya. Itu yang baru yang pertama, teman-teman. Terus yang kedua, teman-teman, yaitu diingatkan tentang ketika kita mendapatkan sensasi, ketika mendapatkan kita seolah mau kumat, itu ada anak, ada istri, ada saudara, ada teman, itu ada suami. Tolong diingatkan kepada kita, dia sama keluarga itu diingatkan, jangan saya bikin tambah panik ataupun jangan bikin tambah cemas dan sebagainya. Itu yang kedua. Jadi harus tenang, teman-teman. Intinya yang kedua itu tenang, teman-teman. Cara tenangnya bagaimana? Nah, cara tenangnya itu, teman-teman, ketika sensasi datang, itu teman-teman ambil air hangat. Jangan ke arah, saya kumat nih, saya gini nih. Ini yang kedua, teman-teman, ya. Saya kumat nih, saya mau saya mau kumat nih, saya mau datang nih, saya udah panik, udah takut ini, takut itu. Nah, diusahakan teman-teman diam. Ambil air hangat, terus minum 1 gelas besar, diminum, terus atur nafas kita. Tarik dari hidung, keluar dari mulut. Tarik dari hidung, terus keluar dari mulut. Usahakan pikir yang tenang. Insya Allah saya nggak apa-apa. Insya Allah saya nggak apa-apa. Insya Allah saya apa-apa. Jangan bikin tambah suasana, tambah panik gitu. Nah, diingatkan kepada teman-teman kita, dikasih pengertian kepada saudara-saudara kita, sama anak, sama istri, sama kakak, sama adik. Ketika kita lagi kumat, diusahakan agar mereka briefing dulu, agar mereka itu bisa menenangkan kita gitu. Ketika kita lagi panik, ada teman ataupun saudara ataupun suami dan istri ataupun orang tua yang bisa menenangkan kita. Itu yang kedua, teman-teman. Jadi harus berusaha tenang ketika sensasi itu hadir, karena yakin, teman-teman, apapun sensasinya, ini bukan merupakan berbahaya, bukan, teman-teman, sekali lagi. Jadi sensasi itu hanya numpang lewat doang, nggak masalah. Kenapa dia bisa lama? Karena pola pikir kita yang bikin sensasi ini lama, teman-teman. Padahal itu sebentar, teman-teman. Kalau kita tenang, itu akan pergi, teman-teman. Karena sensasi itu datang, itu bukan dari apa-apa, dari pola pikir kita yang merespon. Akhirnya apa? Dari pola pikir dengan ke lambung itu, ke lambung itu ada hubungannya sangat dekat sekali, teman-teman. Jadi apapun sensasinya itu datang dari pola pikir kita yang terlalu berlebih, yang terlalu khawatir, yang punya banyak kecemasan seperti itu, yang serba takut dan sebagainya. Itu. Terus yang ketiga, teman-teman. Yang ketiga, kenapa kita nggak bisa tenang? Tenangnya itu nggak bisa lama. Hari ini tenang, besok beberapa jam kemudian, kumat lagi, gelisah lagi. Yang ketiganya, itu ada emosi yang cukup intens. Nah, teman-teman, ada emosi yang cukup intens. Jadi kita ini, yang ketiga ini, memang kita benar-benar mempunyai emosi yang cukup intens. Intens tuh begini. Jadi contoh begini, ini contoh doang, teman-teman. Saya kasih gambaran, teman-teman. Intens itu contoh kita punya trauma masalah, teman-teman. Karena ini ada dipicu 2 faktor, teman-teman. Asam lambung, gut aniseti psikomatis itu ada dipacu 2 faktor. Dari masalah, yang kedua dari ketraumaan. Contoh dari masalah, teman-teman. Dari masalah ini contoh ya,
kita diam di hidup, mohon maaf saya barangkali ada yang tersinggung teman-teman ya. Ketika kita diam sama keluarga itu tapi satu rumah dengan mertua. Contoh ini contoh doang teman-teman, contoh. Diam sama satu rumah dengan mertua. Dan mertua itu selalu bilang, selalu omongannya nggak enak, selalu bikin sakit hati, selalu bikin emosi, selalu bikin gelisah, selalu bikin masalah. Padahal kita nih sebagai mantu kurang apa teman-teman? Saya sudah sopan, santun, ramah, tamak, bahkan sampai DP, sampai ya Allah, sampai bener-bener saya ada ini juga saya kasih, itu saya kasih gitu kan. Intinya kita sudah berbuat baik kepada mertua kita, tapi kita selalu salah ada di depan mereka itu, selalu kayak seolah-olah nggak ada benernya, nggak ada baiknya. Itu kan masalah buat kita. Nah, intinya seperti itu. Terus akhirnya kita punya teman, punya saudara, lalu curhat teman-teman. Curhat. Nah, teman itu memberikan satu solusi, memberikan salah satu motivasi, gitu kan. Setelah memberikan motivasi, oh iya seperti ini. Dia damai itu, tenang teman-teman. Ketika kita konsultasi dengan teman, dengan saudara, dengan pakarnya, sehingga kita bisa tenang. Setelah tenang, baru kita pulang lagi ke rumah mertua. Dan di situ masalah lagi teman-teman. Nah, asam lambung, GERD, anxiety psikomatis itu teman-teman, seperti itu layaknya. Ketika kita nonton mentor, ketika kita konsultasi dengan dokter, dengan ahlinya, tenang, nyaman, pulang sejam 2 jam, sehari deh taruh deh, kumat lagi, begitu lagi. Nah, ini ada salah satu emosi yang intens teman-teman. Jadi bukan hanya intens saja teman-teman. Jadi tolong dihindari. Artinya apa teman-teman? Kita itu memang benar-benar harus dikatakan pergi daripada pola pikir yang dikatakan pikiran negatif. Contoh, ketika masalah itu datang, ketika sensasi itu datang, ketika sensasi itu timbul teman-teman, karena satu daripada punya masalah intens, ya. Yang kedua, dari traumaan khusus teman-teman. Traumanya apa? Karena kita yang punya penderita asam lambung, GERD, anxiety psikomatis, itu kalau tidak dari ujungnya dari masalah, kita punya masalah yang intens. Yang keduanya yaitu mempunyai salah satu ketraumaan. Contoh dulu saya nih teman-teman ya, saya itu dulu waktu sakit tiba-tiba sakit dan itu dadakan teman-teman. Jadi berasanya seperti berasa kayak piar, les-lesan, kayak aduh gak nyaman banget lah seperti itu. Nah setelah itu ketika kita sudah beres, ketika sudah agak sehatan, ketika sensasi sedikit aja, ketika sensasi muncul entah daripada dada sakit, entah itu daripada keliengan, entah itu dada sesak, terus ada piar-piaran di sekitar wilayah dada, itu kita berpikirnya kita seolah-olah trauma teman-teman. Karena dulu saya merasakan seperti ini, terjadilah hampir les-lesan, hampir setengah M, hampir mau pingsan, maka dibawa ke IGD. Dan dia punya ketraumaan khusus ke situ teman-teman. Maka dari ketraumaan khusus tersebut itu menjadikan pemicu ketika kita sekarang sudah di fase-fase mau pemulihan teman-teman. Ketika kita nonton YouTube, kita sudah berobat, kita jalankan metode-metodenya sedikit tenang. Ketika ada sensasi lagi, merasa nggak nyaman lagi, karena dia wajar punya trauma, punya teman-teman. Jadi punya trauma, apalagi mendengar tentang penyakit-penyakit, mendengar tentang suara burung, mendengar tentang suara ambulan, itu punya ketraumaan khusus, punya ketakutan sendiri. Makanya di sini teman-teman, buang hal-hal seperti itu yang nomor 3 tersebut, maka permasalahan ini tidak akan selesai kalau kita tidak bisa menghindarinya teman-teman. Nah, cara menghindarinya seperti apa teman-teman? Kita udah belajar ndableg, coro wong Jawa niku ndableg. Bodoh amat bahasanya. Emang gue pikirin bahasanya begitu, orang Betawi bilang gitu kan ya. Masa bodoh amat. Jadi ketika sensasi datang, ketika sensasi colak-colek, bodoh amat. Karena yakin kuncinya satu, sensasi apapun tidak akan berbahaya apapun sensasinya. Dan ini sensasi seperti ini tidak akan berbahaya apapun, entah itu dari ujung kaki sampai ke ujung kepala, apapun sensasinya tidak akan berbahaya. Karena ingat kuncinya teman-teman, penyakit asam lambung, GERD, anxiety psikomatis itu bukan merupakan penyakit berat, bukan merupakan penyakit yang kronis, bukan. Karena perang kita bukan dengan penyakit, tapi perang kita bersama pola pikir kita, perang kita bersama mental kita, perang kita dengan perasaan. Itu saja yang harus kita perjuangkan teman-teman. Nah di situ teman-teman, itu jadi dari motivasi dari saya 3. Nah 4 yang terakhir teman-teman. Nah nanti penjelasannya itu yang paling amat sangat penting. Jadi tolong teman-teman dari yang ketiga poin tersebut teman-teman, 4 yang dari saya agar teman-teman bisa menghadapi ketika sensasi ada, ketika teman-teman bisa udah merasakan tenang, teman-teman nggak kumat-kumat lagi teman-teman. Tolong metode ini tanamkan di rumah, dimanapun teman-teman berada. Jadi ketika kita punya masalah, ketika kita punya kecemasan, ketika punya sensasi-sensasi, udah ngerti nih sensasinya, berusaha untuk menolak teman-teman. Walaupun sensasi itu datang sehari 3 kali gitu, kayak minum obat misalnya teman-teman. Nah
teman-teman ini harus bisa menjadwal, kira-kira sensasi jam 12 ada, jam 3 ada, ataupun jam 6 ada. Nah, kira-kira bisa nggak jam sekian saya harus sehat? Ketika sensasi datang jam sekian, teman-teman harus bisa. Saya harus bisa pokoknya. Gimana caranya sensasi tidak diberikan kesempatan oleh kita? Itu kuncinya. Jangan membiarkan sensasi itu datang sehingga kita timbul sensasi-sensasi yang baru. Nah, ketika timbulnya satu sensasi aja untuk penderita asam lambung GERD anisatif psikomatis, teman-teman, itu akan memicu rontok pikiran kita yang dulu semangat, yang tadinya kita lagi mulai bangkit lagi. Ketika satu aja dia sensasinya muncul, teman-teman, langsung down. Di situ. Jadi kita benar-benar untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang dikatakan yang mencolek atau memancing atau memicu sensasi itu timbul, teman-teman. Jadi hindari hal-hal tersebut dan lawan pola pikir kita sehingga benar-benar kita mental kita benar-benar bukan mental gadungan lagi. Mental kita bukan mental kalengan lagi, benar-benar kita mental yang sangat kuat dan sangat kokoh, teman-teman. Itu yang mesti harus dijalankan untuk kita. Nah, yang terakhir nih teman-teman ya, ini yang terakhir teman-teman. Jadi yang terakhir ini ketika sensasi datang kita harus sering, yang keempat nih teman-teman, yaitu shaking, teman-teman. Shaking itu berarti untuk menggerakkan seluruh badan, teman-teman. Ini penting, teman-teman. Ini penting. Ini saya dulu, teman-teman ya, biar teman-teman tahu nih, teman-teman. Ketika saya kumat di perjalanan sambil itu, saya dulu parah kumat di perjalanan, bahkan di tengah tol pada waktu itu. Tapi saya memaksakan diri ketika lagi kenceng-kencengnya, lagi 120 pada 130 itu kan, sama keluarga lagi ya, habis dari salah satu acara itu di tengah-tengah itu mau keluar kota sampai nggak jadi, teman-teman, pada waktu itu. Nah, ketika datang kumat ataupun dimanapun teman-teman berada ya, apa yang saya lakukan itu, ini penting, sepele tapi penting, teman-teman. Shaking itu menggerakkan seluruh badan, seluruh itu digerakkan, kita butuh gerakan, itu shaking, teman-teman. Nah, ketika itu kumat datang, teman-teman, saya berusaha untuk tidak panik, untuk tidak harus ke rumah sakit, harus ke IGD, harus begini, lu jangan aja saya tidak. Ketika sensasi itu timbul, teman-teman, dari share-sharean dari wilayah dada sampai share, nggak enak lah sampai ke sini, terus ini nggak enak, bos, udah seluruh badan tuh nggak enak. Nah, saya gerak-gerakan seluruh badan. Begini, teman-teman, gerak-gerakinnya. Saya bagaimana? Saya tepuk-tepuk kepala, tepuk-tepuk muka. Astagfirullahaladzim, saya tepuk-tepuk, saya tepuk-tepuk. Saya gimana kayak, suruh saya gerak-gerakan badannya. Jadi teman-teman yang ada di rumah, ini sepele ya, teman-teman, sepele, tapi ini pengaruh besar, teman-teman. Buat penderita asam lambung GERD anisatif psikomatis disorder, teman-teman. Ini sangat penting. Jadi ketika teman-teman ada kabar berita yang nggak enak, ketika mendengar begini takut, melihat ini takut. Nah, ketika sensasi itu muncul, datang, cepat digerak-gerakan seluruh badannya, digerak-gerakan. Entah itu bolak-balik, jalan ke sana ke sini, mau terserah mau gimana, pokoknya menghilangkan satu biar sensasi tidak muncul. Digerak-gerakan, saya ditepuk-tepuk begini, saya ditepuk-tepuk kan dada saya ditepuk-tepuk begini. Astagfirullahaladzim, jangan, pokoknya saya sambil pola pikirnya dialihkan dengan ke hal-hal, jangan ke sensasi. Jadi untuk mengalihkan, untuk tidak memicu, supaya agar sensasi tidak datang, teman-teman. Nah, setelah itu saya kepala ditepuk-tepuk, teman-teman. Ini saya hidup pengalaman saya, kepala ditepuk-tepuk. Astagfirullahaladzim, enggak, jangan sampai kumat, jangan, pokoknya enggak. Saya sehat, pokoknya saya kuat, saya bisa tanpa rumah sakit, tanpa IGD, tanpa obat. Pokoknya saya sehat, saya bisa. Saya hadapin terus sambil tepuk-tepuk, teman-teman. Dan ini penting, teman-teman. Jangan dikira sepele. Silakan, teman-teman, jalankan metodenya. Silakan, teman-teman. Itu jurus ampuh yang saya amalkan pada waktu itu, teman-teman. Memang lucu sepele, tapi manfaatnya besar. Silakan teman-teman coba jalankan metode itu. Ketika sensasi datang, ketika panik datang, jangan langsung IGD, jangan langsung puskesmas, jangan langsung klinik, rumah sakit dan sebagainya, enggak. Tanamkan dalam diri saya, yakin, oh saya tidak apa-apa. Sambil digerak-gerakan, aduh ya Allah. Pokoknya saya harus kuat dan saya bisa dan saya sehat-sehat saja. Ingat, penyakit ini tidak berbahaya. Asam lambung GERD anisatif psikomatis itu bukan penyakit. Ini tidak berbahaya. Ini pola pikir kita. Ini permainan lingkaran setan kita. Saya harus bisa melawan mental gadungan. Saya harus bisa melawan mental benar-benar mental kaleng. Saya harus bisa dan saya harus kuat. Terus tepuk-tepuk sampai gimana caranya agar teman-teman bisa, dan itu insya Allah teman-teman dengan sendirinya itu langsung biar sensasi nggak akan datang. Sensasi nggak akan datang. Percaya, teman-teman, coba. Itu jurus ampuh yang saya lakukan, teman-teman. Nah, baik teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Itu yang benar-benar harus teman-teman jalani, teman-teman. Ya, jangan sampai tidak, karena ini biar kita nih nonton mentor, curhat sama si fulan, curhat sama ini, konsultasi sama dokter ini, udah tenang, udah enak. Biar tenangnya itu lama, teman-teman. Biar nggak
Kita udah nonton, kita udah mau konsultasi, udah pulang, kumat lagi. Kumat. Mau sampai kapan teman-teman? Itu cara sababnya menghindari pola pikir negatif, pola pikir yang buruk, dan terhindar daripada melawan sensasi-sensasi tersebut agar sensasi tidak datang lagi. Cara menghindari seperti itu teman-teman. Tapi lakukan juga, jangan lupa. Lakukan, jalankan metode-metodenya seperti olahraga pagi, tidur jangan terlalu bergadang, jaga pola makannya, jaga pola pikirnya, jaga pola hidupnya. Tetap perbanyak minum air hangat, itu tetap itu dijalankan. Tapi untuk sababnya biar tidak datang seperti jalan-jalan kaki ataupun jogging teman-teman, pagi hari saya mau kumat, saya tetap mentepuk-tepuk dada, biarin dikatakan orang gila juga, yang penting saya bisa dan kuat, bisa melawan mental-mental gadungan tersebut. Insya Allah ya teman-teman. Al-insanul makanul khotawan nisan. Saya manusia biasa, tempat salah dan khilaf, jadi mohon maafnya. Yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang jelek dari saya pribadi. Al-insanul makanul khotawan nisan. Saya manusia biasa, tempat salah dan khilaf, jadi mohon maafnya. Barangkali salah-salah kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Tapi insya Allah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya doakan mudah-mudahan teman-teman sehat selalu, kembali pulih sampai benar-benar sehat total. Insya Allah saya doakan mudah-mudahan, saya berharap teman-teman sehat lagi seperti saya teman-teman. Insya Allah yang dikatakan saya lupa dengan sensasi, alhamdulillah teman-teman. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman cepat pulih, cepat sehat lagi, dan tetap semangat lagi kembali seperti sedia kala. Insya Allah itu doa saya buat teman-teman dimanapun teman-teman berada, yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan jadi kebaikan buat teman-teman, kebaikan buat saya pribadi, dan menambah baik buat teman-teman semuanya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.